hari Jumat. Nabi banyak membaca itu. Ternyata di dalam ayat-ayat surah tersebut itu menjelaskan hadis yang menyebutkan tadi bahwa Adam alaihissalam itu diciptakan hari Jumat. Dengan ayat misalnya alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata qalilan ma tashkurun. Itu yang dibaca. Jadi klop dengan riwayat hadis tadi bahwa Adam itu diciptakan, bukan dilahirkan kalau Adam, diciptakan hari Jumat. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah. Dia yang memperindah ciptaan segala sesuatunya. Wa bada'a khalqal insani min tin. Lalu memulai penciptaan manusia dari tanah. Jadi Adam itu prosesnya dari tanah. Wa bada'a khalqal insani min tin. Thumma ja'ala naslahu. Kemudian dari Adam itu berketurunan generasinya, anak cucunya. Wa bada'a thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Melalui proses pembuahan antara laki dan perempuan. Itu yang disebutkan dalam surah yang dibaca pada subuh Jumat. Sepertinya hari Jumat itu adalah hari untuk mengenang penciptaan manusia. Jadi kalau dikatakan ada hari bumi, ada hari ibu, ada hari kemerdekaan, ada hari apa lagi, macam-macam. Kemarin ini lagi hari ayah. Hari ayah itu semua biasa sekali setahun ya. Hari bumi sekali setahun, hari kemerdekaan sekali setahun, hari macam-macam itu hanya diperingati sekali setahun. Tidak tahu apa dasarnya. Tapi hari manusia belum pernah kita dengar. Hari manusia, apa itu hari manusia? Hari Jumat. Jadi hari manusia itu hari Jumat. Dan tidak diperingati sekali setahun, tapi sekali seminggu. Nabi baca itu surahnya sampai kemudian tersungkur sujud ketika membaca innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Disitulah dulu. Jadi nilai manusia itu ada pada sujudnya. Maka dibacalah sajadah wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi wa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya. Nah, di situ membuktikan bahwa hari Jumat itu adalah hari di mana kita mengingatkan diri kita bahwa hari penciptaan Adam, hari manusia, bukan hanya sekedar hari manusia, tapi juga nilai-nilai kemanusiaan. Jadi bukan hanya manusia secara fisik, tampilan ada hidung, mata, kepala, wajah yang sujud. Ya, bukan hanya tampilan fisiknya, tapi ada nilai-nilai kemanusiaan yang disambung dalam surah di rakaat kedua. Maka disebut dengan suratul insan, suratul dahar. Apa itu? Wa yut'imu, misalnya dalam ayat setelah disebutkan hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura inna khalaqnal insana min nutfatin namsyajin nabtalihi faj'alnahu samian inna hadainahu sabila, dan seterusnya sampai
wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Jadi orang yang baik itu adalah orang yang gemar memberikan makanan orang lain. Jadi ini mengingatkan kalau hari Jumat rajin-rajin bagi-bagi nasi kuning, ya, nasi campur, apalagi kopi susu. Jadi kalau ada yang mentradisikan setiap hari Jumat membagi-bagi nasi, itu klop dengan ini. Ya, setiap hari Jumat traktir orang di warkop misalnya. Nah, itu juga bagus. Jadi sudah salat langsung ke warkop, panggil semua orang yang dia lihat di jalan, bawa minum kopi susu sama pisang goreng dengan dadar sama pawak dan songkol, ya. Tambah telur setengah matang 3 biji. Nah, itu lumayan itu. Itu ayat wa yut'imuna at-ta'am, dia kasih makan orang bukan karena untuk mendapatkan balasan dari orang itu, ya. La nuridu minkum jazaan wala syukura, bukan menunggu terima kasihnya orang, bukan menunggu pilihan nanti kalau pilkada petunjuk saya, bukan, ya, bukan karena urusan bisnis, bukan. Nah, itu hari Jumat. Nah, karena itu begitu pentingnya menghadiri Jumat. Ini kita baru masuk ini. Maka ada azan, panggilan yang tidak biasanya dilakukan di luar hari Jumat. Kalau sholat zuhur misalnya, itu azannya sekali, ya. Tapi kemudian hari Jumat menjadi sunnah salaf salih itu mengumandangkan azan sampai 2 kali, jadi 3 kali dengan iqamatnya. Nah, ini disebutkan dalam hadis Bukhari, Sahih Bukhari, dari As-Sa'ib bin Yazid, disebutkan kana nida'u yaumal jum'ati awwaluhu idza jalasa al-imam 'ala al-mimbar ala ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma. Jadi panggilan azan pada hari Jumat itu awalnya nanti kalau sudah duduk khatib di atas mimbar. Jadi itu azan pertama itu, ya, nanti sudah ada khatibnya di atas mimbar baru azan. Itu pada masa Rasulullah sampai masa Umar, Abu Bakar, Umar. Tapi pada masa khalifah yang ketiga, falamma kana Utsmanu radhiyallahu anhu wa kathura an-nasu zadan nida'u tsalits ala zawra. Jadi ketika Utsman radhiyallahu an menjadi khalifah, lalu semakin banyak jamaah, semakin banyak yang masuk Islam, semakin banyak manusia yang berkepentingan dengan hari Jumat, maka Utsman radhiyallahu an menambahkan azan itu sampai 3 kali. Jadi prakteknya sebelum sebelum khatibnya naik ke atas mimbar sudah dipanggil dulu, sudah azan, ya, sudah azan untuk mengajak orang yang terlambat masuk masjid. Kalau tadi orang yang mau mendapatkan pahala fasilitas Jumat itu, ya tentu sebelum azan sudah bergerak. Nah, itulah yang menjadi tradisi awal yang dikeluarkan oleh Utsman. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa tidak pernah dilakukan Nabi, ya betul. Tapi secara umum
Nabi melegitimasi semua apa yang dilakukan oleh sahabat itu menjadi satu kebaikan, karena ada hadis ya riwayat dari Rasulullah, alaikum bitaqwallahi wasam wa ta'ah, kalian harus bertakwa dan dengar serta taat. Ya, wasatarawna min ba'di ikhtilafan syadidan. Ya, kau nanti akan lihat setelah saya ini banyak pertentangan, banyak perbedaan-perbedaan. Kalau sudah terjadi banyak perbedaan-perbedaan, pertentangan, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Kalau sudah terjadi banyak perbedaan-perbedaan, pertentangan-pertentangan, maka kembalilah kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Ya, berarti kalau Utsman radhiyallahu anhu sebagai khalifah yang ketiga dan itu dilakukan menurut ijtihadnya Utsman, maka hasil dari ijtihad Utsman radhiyallahu anhu sebagai sahabat senior, sebagai sahabat yang lama bersama Rasulullah, tentu juga menjadi rujukan kita, dan itu adalah sunnah. Jadi sunnah apa yang dilakukan oleh para sahabat, terutama khulafa'ir rasyidin, maka itu dianggap sebagai sunnah. Ya. Nah ini, kalau demikian, maka kalau ada masjid yang menjadikan amalan ini sebagai amalan Jumatnya untuk mengajak jamaah hadir lebih cepat, lebih awal, dengan mentradisikan, mengamalkan azan ya sebelum khatib naik ke atas mimbar, maka itu adalah sunnah ya, sunnah. Kalau dilakukan tentu mendapatkan pahala ya. Azan yang rangkaian kalimatnya tauhid dan lain-lain sebagainya, itu tentu mendapatkan pahala. Tapi kalau ada orang yang tidak mau melakukannya, ada masjid misalnya tidak melakukannya, ya karena namanya sunnah, kalau dilakukan mendapat pahala, kalau tidak dilakukan tidak juga berdosa, maka ya silakan saja. Ya, tidak juga menjadi masalah, cuma tidak dapat pahala. Dan bisa saja berpotensi membuat masalah kalau tidak ada i'lan atau penyampaian yang sampai ke masyarakat sekitar tentang pelaksanaan Jumat itu. Jadi kalau misalnya ada satu masjid tidak kedengaran suara azannya, mungkin karena memang tidak azan, atau mungkin memang tidak membesarkan suara azannya, maka tentu yang berdosa adalah pengurus masjidnya. Jadi pengurus masjid itu pilihannya hanya dua, banyak pahalanya atau banyak dosanya. Ya, jadi kalau mau mengurus masjid, siap-siap mendapatkan pahala ganda dan siap-siap mendapatkan dosa ganda. Ya, bagaimana maksudnya? Kalau pengurus masjid memfasilitasi orang untuk beribadah dengan baik, ya, misalnya kalau dia mempraktikkan azan 3 kali, 2 kali sebelum khatib naik ke mimbar sudah azan, lalu karena azannya itu orang banyak masuk masjid sebelum khatib naik mimbar, maka tentu di situ pahala tabkir, pahala mempersegerakan orang. Karena jangan sampai nanti khatibnya sudah berkhutbah lalu kemudian baru kita masuk karena terlambat azannya atau azannya hanya 1 kali, sehingga dipandang enteng itu hadirnya berjumat, maka itu juga bisa mengantar kepada dosa. Siapa yang membuat? Ya pengurusnya. Ya, karena khutbah itu penting pada hari Jumat. Itulah Imam Syafi'i berpendapat, bagi jemaah yang hadir sholat Jumat itu tidak cukup duduk lalu tidur nanti khatibnya bilang barakallahu wa bangun, tidak cukup. Itu bisa mempengaruhi Jumat. Maka ada tidak saya dengarkan, apabila khatib sudah naik di atas mimbar, la sa'idal khatib ala mimbar, ya jangan ada lagi yang ngomong. Ya, siapa yang ngomong atau berkata kepada suaranya dinsit, diam. Dia sendiri yang menegur orang untuk diam, maka yang menegur juga itu sudah laga. Ya, tidak dapat lagi fadilah Jumat. Ya, baik kalau buka WhatsApp, jadi pegang HP sambil dengarkan khutbah. Nah, fakat laga. Laga siapa yang laga, maka sia-sia Jumatnya. Maka Imam Syafi'i berpendapat khatib khutbah itu menjadi rangkaian penting, sehingga
syaratnya atau dipersyaratkan kepada yang mengikuti Jumat, mata dan pikirannya itu mengarah kepada hati. Jadi itu sunnahnya orang yang mengikuti Jumat, pandangannya ketika khutbah dibacakan, mata dan pikirannya mengarah kepada hati. Ya, jadi kalau misalnya kita paling timur, ya, atau paling selatan, kalau sudah hati bicara segi begitu, itu sunnahnya. Ya, itu sunnahnya. Nah, yang baik juga nanti khatibnya naik, kalau sudah khatibnya naik baru setelah juga tidur. Selesai khatib ceramah, baru dikasih makan. Betul cepat masuk masjid, pergi tidur. Pas selesai khatib saya tidur. Jadi kan memang tidur kalau hatinya naik ceramah, naik khutbah. Kayak yang datang ke dokter, sudah dikasih dosis tinggi. Ini kalau minum, ya supaya bisa tidur. Diminum dosis tinggi tidak bisa tidur. Dia bilang dokternya sudah gampang mau pergi Jumat. Sekalinya pergi Jumat ini bisa tidur. Jadi nanti tidur enak kalau ada hati di atas berkhutbah. Juga ada seorang kayak begitu. Nah inilah pentingnya. Jadi hukumnya sunnah, ya, hukumnya sunnah, sangat dianjurkan. Dan itu dilakukan, contohnya dilakukan oleh Utsman bin Affan. Nah, Masjid Al-Markaz ini itu mengikuti gayanya Utsman bin Affan. Masjid Raya mengikuti gayanya Utsman bin Affan. Jadi bukan sesuatu yang tercelah, apalagi sampai dibilang bid'ah, bukan. Karena dipraktekkan oleh sahabat Rasulullah, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Allahu a'lam bishawab. Ya. Ya, salat sunat tahiyatul masjid, salat sunat Jumat. Ya, ini satu pembahasan sendiri saya kira. Nanti bagaimana hukumnya salat sunat sebelum Jumat? Ini bagus nanti kita bahas. Ya. Ya, cuma memang Nabi pernah menegur salah seorang jemaah yang ketika Nabi khutbah, jemaah itu langsung duduk. Mungkin pikirannya ini Nabi lagi ceramah, kita lebih bagus dengarkan khutbah daripada salat. Nabi langsung turun salat sunat dulu. Ya, jadi bisa saja itu perintahnya maksudnya salat tahiyatul masjid, bisa juga salat sunat. Ya, salat sunat sebelum Jumat. Kan ada salat sunat sebelum zuhur, ada salat sunat setelah zuhur. Maka ya ulama menyatakan ada salat sunat sebelum Jumat. Ya. Dan itu riwayat-riwayat hadisnya jelas, akan kita angkat dari kajian berikutnya. Allahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min ladunka rahmatan wa atina hasanah. Akhiratu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Jumat Nabi banyak membaca itu. Ternyata di dalam ayat-ayat surah tersebut itu menjelaskan hadis yang menyebutkan tadi bahwa Adam alaihissalam itu diciptakan hari Jumat. Dengan ayat misalnya alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata qalilan ma tashkurun. Itu yang dibaca. Jadi klop dengan riwayat hadis tadi bahwa Adam itu diciptakan, bukan dilahirkan kalau Adam, diciptakan hari Jumat. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqa. Dia yang memperindah ciptaan segala sesuatunya. Wa bada'a khalqal insani min tin. Lalu memulai penciptaan manusia dari tanah. Jadi Adam itu prosesnya dari tanah. Wa bada'a khalqal insani min tin. Tsumma ja'ala naslahu. Kemudian dari Adam itu berketurunan generasinya, anak cucunya. Wa bada'a tsumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Melalui proses pembuahan antara laki dan perempuan. Itu yang disebutkan dalam surah yang dibaca pada subuh Jumat. Sepertinya hari Jumat itu adalah hari untuk mengenang penciptaan manusia. Jadi kalau dikatakan ada hari bumi, ada hari ibu, ada hari kemerdekaan, ada hari apa lagi, macam-macam. Kemarin ini lagi hari ayah, hari ayah. Itu semua biasa sekali setahun. Ya, hari bumi sekali setahun, hari kemerdekaan sekali setahun, hari macam-macam. Itu hanya diperingati sekali setahun, tidak tahu apa dasarnya.
Tapi hari manusia belum pernah kita dengar. Hari manusia, apa itu hari manusia? Hari Jumat. Jadi hari manusia itu hari Jumat, dan tidak diperingati sekali setahun, tapi sekali seminggu. Nabi baca itu surahnya sampai kemudian tersungkur sujud ketika membaca innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Disitulah dulu jadi nilai manusia itu ada pada sujudnya. Maka dibacalah sajadah wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi wa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya. Nah, di situ membuktikan bahwa hari Jumat itu adalah hari di mana kita mengingatkan diri kita bahwa hari penciptaan Adam, hari manusia, bukan hanya sekedar hari manusia, tapi juga nilai-nilai kemanusiaan. Jadi bukan hanya manusia secara fisik, tampilan ada hidung, mata, kepala, wajah yang sujud. Ya, bukan hanya tampilan fisiknya, tapi ada nilai-nilai kemanusiaan yang disambung dalam surah di rakaat kedua. Maka disebut dengan suratul insan, suratul dahar. Apa itu? Wa yut'imu, misalnya dalam ayat setelah disebutkan hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura inna khalaqnal insana min nutfatin namsyajin nabtalihi faj'alnahu samian inna hadainahu sabila, dan seterusnya sampai wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Jadi orang yang baik itu adalah orang yang gemar memberikan makanan orang lain. Jadi ini mengingatkan kalau hari Jumat rajin-rajin bagi-bagi nasi kuning, ya, nasi campur, apalagi kopi susu. Jadi kalau ada yang mentradisikan setiap hari Jumat membagi-bagi nasi, itu klop dengan ini. Ya, setiap hari Jumat traktir orang di warkop misalnya. Nah, itu juga bagus. Jadi sudah salat langsung ke warkop, panggil semua orang yang dia lihat di jalan, bawa minum kopi susu sama pisang goreng dengan dadar sama pawak dan songkolo, ya. Tambah telur setengah matang 3 biji. Nah, itu lumayan itu. Itu ayat wa yut'imuna at'am, dia kasih makan orang bukan karena untuk mendapatkan balasan dari orang itu, ya. La nuridu minkum jazaan wala syukura, bukan menunggu terima kasihnya orang, bukan menunggu pilihan nanti kalau pilkada petunjuk saya, bukan, ya, bukan karena urusan bisnis, bukan. Nah, itu hari Jumat. Nah, karena itu begitu pentingnya menghadiri Jumat. Ini kita baru masuk ini. Maka ada azan, panggilan yang tidak biasanya dilakukan di luar hari Jumat. Kalau sholat zuhur misalnya, itu azannya sekali, ya. Tapi kemudian hari Jumat menjadi sunnah salaf salih itu mengumandangkan azan sampai 2 kali, jadi 3 kali dengan iqamatnya. Nah, ini disebutkan dalam hadis Bukhari, Sahih Bukhari, dari As-Sa'ib bin Yazid,
disebutkan kana nida'u yaumal jum'ati awwaluhu idza jalasa al-imam 'ala al-mimbar ala ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma. Jadi panggilan azan pada hari Jumat itu awalnya nanti kalau sudah duduk khatib di atas mimbar. Jadi itu azan pertama itu. Ya. Nanti sudah ada khatibnya di atas mimbar baru azan. Itu pada masa Rasulullah sampai masa Umar, Abu Bakar, Umar. Tapi pada masa khalifah yang ketiga, falamma kana Utsman radhiyallahu anhu wa kathura an-nasu zada an-nida'u ats-tsalits ala az-zawra. Jadi ketika Utsman radhiyallahu anhu menjadi khalifah, lalu semakin banyak jemaah, semakin banyak yang masuk Islam, semakin banyak manusia yang berkepentingan dengan hari Jumat, maka Utsman radhiyallahu anhu menambahkan azan itu sampai 3 kali. Jadi prakteknya sebelum sebelum khatibnya naik ke atas mimbar sudah dipanggil dulu, sudah azan, ya sudah azan untuk mengajak orang yang terlambat masuk masjid. Kalau tadi orang yang mau mendapatkan pahala fasilitas Jumat itu, ya tentu sebelum azan sudah bergerak. Nah, itulah yang menjadi tradisi awal yang dikeluarkan oleh Utsman. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa tidak pernah dilakukan Nabi, ya betul. Tapi secara umum Nabi melegitimasi semua apa yang dilakukan oleh sahabat itu menjadi satu kebaikan. Karena ada hadis, ya riwayat dari Rasulullah, alaikum bitaqwallahi wassam watta'ah. Kalian harus bertakwa dan dengar serta taat. Ya, wasatarawna min ba'di ikhtilafan syadidan. Ya, kau nanti akan lihat setelah saya ini banyak pertentangan, banyak perbedaan-perbedaan. Kalau sudah terjadi banyak perbedaan-perbedaan, pertentangan, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Kalau sudah terjadi banyak perbedaan-perbedaan, pertentangan-pertentangan, maka kembalilah kepada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Ya, berarti kalau Utsman radhiyallahu anhu sebagai khalifah yang ketiga dan itu dilakukan menurut ijtihadnya Utsman, maka hasil dari ijtihad Utsman radhiyallahu anhu sebagai sahabat senior, sebagai sahabat yang lama bersama Rasulullah, tentu juga menjadi rujukan kita, dan itu adalah sunnah. Jadi sunnah apa yang dilakukan oleh para sahabat, terutama khulafaur rasyidin, maka itu dianggap sebagai sunnah. Ya. Nah ini, kalau demikian maka kalau ada masjid yang menjadikan amalan ini sebagai amalan Jumatnya,
jamaah hadir lebih cepat, lebih awal dengan mentradisikan, mengamalkan azan ya sebelum khatib naik ke atas mimbar, maka itu adalah sunnah ya, sunnah. Kalau dilakukan tentu mendapatkan pahala ya. Azan yang rangkaian kalimatnya tauhid dan lain-lain sebagainya, itu tentu mendapatkan pahala. Tapi kalau ada orang yang tidak mau melakukannya, ada masjid misalnya tidak melakukannya, ya karena namanya sunnah, kalau dilakukan mendapat pahala, kalau tidak dilakukan tidak juga berdosa, maka ya silakan saja ya, tidak juga menjadi masalah, cuma tidak dapat pahala ya. Dan bisa saja berpotensi membuat masalah kalau tidak ada i'lan atau penyampaian yang sampai ke masyarakat sekitar tentang pelaksanaan Jumat itu. Jadi kalau misalnya ada satu masjid tidak kedengaran suara azannya, tidak kedengaran suara azannya, mungkin karena memang tidak azan, atau mungkin memang tidak membesarkan suara azannya, maka tentu yang berdosa adalah pengurus masjidnya. Jadi pengurus masjid itu pilihannya hanya dua, banyak pahalanya atau banyak dosanya ya. Jadi kalau mau mengurus masjid, siap-siap mendapatkan pahala ganda dan siap-siap mendapatkan dosa ganda ya. Bagaimana maksudnya? Kalau pengurus masjid memfasilitasi orang untuk beribadah dengan baik ya, misalnya kalau dia mempraktekkan azan 3 kali, 2 kali sebelum khatib naik ke mimbar sudah azan, lalu karena azannya itu orang banyak masuk masjid sebelum khatib naik mimbar, maka tentu di situ pahala tabkir, pahala mempersegerakan orang. Karena jangan sampai nanti khatibnya sudah berkhutbah lalu kemudian baru kita masuk karena terlambat azannya atau azannya hanya 1 kali, sehingga dipandang enteng itu hadirnya berjumat, maka itu juga bisa mengantar kepada dosa. Siapa yang membuat begitu? Ya pengurusnya ya, karena khutbah itu penting pada hari Jumat. Itulah Imam Syafi'i berpendapat bagi jemaah yang hadir sholat Jumat itu tidak cukup duduk lalu tidur, nanti khatibnya bilang barakallahu baru bangun, tidak cukup. Itu bisa mempengaruhi Jumat. Maka ada yang biasa kita dengarkan, apabila khatib sudah naik di atas mimbar, kita sa'idal khatibu alal mimbar, ya jangan ada lagi yang ngomong-ngomong ya. Siapa yang mengomong atau berkata kepada suaranya insit, diam, dia sendiri yang menegur orang untuk diam, maka yang menegur juga itu sudah laga
ya tidak dapat lagi fadilah Jumat. Ya, apalagi kalau buka WhatsApp, jadi pegang HP sambil dengarkan khutbah. Faqad laga, wa man laga, siapa yang laga maka sia-sia Jumatnya. Maka Imam Syafi'i berpendapat khatib atau khutbah itu menjadi rangkaian penting, sehingga syaratnya atau dipersyaratkan kepada yang mengikuti Jumat, mata dan pikirannya itu mengarah kepada khatib. Jadi itu sunnahnya orang yang mengikuti Jumat, pandangannya ketika khutbah dibacakan, mata dan pikirannya mengarah kepada khatib. Ya, jadi kalau misalnya kita paling timur, ya, atau paling selatan, maka kalau sudah khatib bicara kasih begini-begini sedikit. Itu sunnahnya. Ya, itu sunnahnya. Nah, yang banyak juga nanti khatibnya naik, kalau sudah khatibnya naik baru start juga tidur. Selesai khatib ceramah baru dikasih bangun. Betul cepat masuk masjid tapi pergi tidur. Pas selesai Jumat tidak bisa lagi tidur. Jadi nanti memang enak tidur kalau khatibnya naik ceramah, naik khutbah. Kayaknya ada yang datang ke dokter, sudah dikasih dosis tinggi. Ini kalau minum, ya supaya bisa tidur. Diminum dosis tinggi tidak bisa tidur. Saya bilang dokternya, sudah gampang, kau pergi Jumat. Sekalinya pergi Jumat ini bisa tidur. Jadi nanti tidur enak kalau ada khatib di atas berkhutbah. Ada juga biasa orang kayak begitu. Nah, inilah pentingnya. Jadi hukumnya sunnah, ya, hukumnya sunnah, sangat dianjurkan, dan itu dilakukan. Contohnya dilakukan oleh Utsman bin Affan. Nah, Masjid Al-Markaz ini itu mengikuti gayanya Utsman bin Affan. Masjid Raya mengikuti gayanya Utsman bin Affan. Jadi bukan sesuatu yang tercelah, apalagi sampai dibilang bid'ah, bukan. Karena diperhatikan oleh sahabat Rasulullah, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya, salat sunat tahiyatul masjid atau salat sunat Jumat. Ya, ini satu pembahasan sendiri saya kira. Nanti bagaimana hukumnya salat sunat sebelum Jumat. Nah, ini bagus ini, nanti akan kita bahas. Ya. Ya, cuma memang Nabi pernah menegur salah seorang jemaah yang ketika Nabi khutbah, jemaah itu langsung duduk. Mungkin pikirannya ini Nabi lagi ceramah, kita lebih bagus dengarkan khutbah daripada salat. Nabi langsung tegur, kok salat sunat dulu. Ya, jadi bisa saja itu perintahnya maksudnya salat tahiyatul masjid, bisa juga salat
sunat. Ya, salat sunat sebelum Jumat. Kan ada salat sunat sebelum zuhur, ada salat sunat setelah zuhur. Maka ya ulama menyatakan ada salat sunat sebelum Jumat. Ya. Dan itu riwayat-riwayat hadisnya jelas. Akan kita angkat materi pengajian berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu ala rasulillah. Taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina hasanah akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Jumat Nabi banyak membaca itu. Ternyata di dalam ayat-ayat surah tersebut itu menjelaskan hadis yang menyebutkan tadi bahwa Adam alaihissalam itu yang disebutkan dalam surah yang dibaca pada subuh Jumat. Sepertinya hari Jumat itu adalah hari untuk mengenang penciptaan manusia. Jadi kalau dikatakan ada hari bumi, ada hari ibu, ada hari kemerdekaan, ada hari apa lagi, macam-macam. Kemarin ini lagi hari ayah, hari ayah. Itu semua biasa sekali setahun. Ya, hari bumi sekali setahun, hari kemerdekaan sekali setahun, hari macam-macam. Itu hanya diperingati sekali setahun, tidak tahu apa dasarnya. Tapi hari manusia belum pernah kita dengar. Hari manusia, apa itu hari manusia? Hari Jumat. Jadi hari manusia itu hari Jumat, dan tidak diperingati sekali setahun, tapi sekali seminggu.
Nabi baca itu surahnya sampai kemudian tersungkur sujud ketika membaca innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Disitulah dulu jadi nilai manusia itu ada pada sujudnya. Maka dibacalah sajadah wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi wa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya. Nah, di situ membuktikan bahwa hari Jumat itu adalah hari di mana kita mengingatkan diri kita bahwa hari penciptaan Adam, hari manusia, bukan hanya sekedar hari manusia, tapi juga nilai-nilai kemanusiaan. Jadi bukan hanya manusia secara fisik, tampilan ada hidung, mata, kepala, wajah yang sujud. Ya, bukan hanya tampilan fisiknya, tapi ada nilai-nilai kemanusiaan yang disambung dalam surah di rakaat kedua. Maka disebut dengan suratul insan, suratul dahar. Apa itu? Wa yut'imu, misalnya dalam ayat setelah disebutkan hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura inna khalaqnal insana min nutfatin namshajin nabtalihi faj'alnahu samian inna hadainahu sabila, dan seterusnya sampai wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Jadi orang yang baik itu adalah orang yang gemar memberikan makanan orang lain. Jadi ini mengingatkan kalau hari Jumat rajin-rajin bagi-bagi nasi kuning, ya, nasi campur, ya, apalagi kopi susu. Jadi kalau ada yang mentradisikan setiap hari Jumat membagi-bagi nasi, itu klop dengan ini. Ya, setiap hari Jumat traktir orang di warkop misalnya. Nah, itu juga bagus. Jadi sudah salat langsung ke warkop, panggil semua orang yang dia lihat di jalan, bawa minum kopi susu sama pisang goreng dengan dadar sama pawak dan songkol, tambah telur setengah matang 3 biji. Nah, itu lumayan itu. Itu ayat wa yut'imuna at'am, dia kasih makan orang, bukan karena untuk mendapatkan balasan dari orang itu, ya. La nuridu minkum jazaan wala syukura, bukan menunggu terima kasihnya orang, bukan menunggu pilihan nanti kalau pilkada tunjuk saya, bukan. Ya, bukan karena urusan bisnis, bukan. Nah, itu hari Jumat. Nah, karena itu begitu pentingnya menghadiri Jumat. Ini kita baru masuk ini. Maka ada azan, panggilan yang tidak biasanya dilakukan di luar hari Jumat. Kalau sholat zuhur misalnya, itu azannya sekali, ya. Tapi kemudian hari Jumat menjadi sunnah salaf saleh itu mengumandangkan azan
sampai 2 kali. Jadi 3 kali dengan iqamatnya. Nah, ini disebutkan dalam hadis Bukhari, Sahih Bukhari dari As-Sa'ib bin Yazid, disebutkan kana nida'u yaumal jum'ati awwaluhu idza jalasa al-imam 'ala al-mimbar 'ala ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma. Jadi panggilan azan pada hari Jumat itu awalnya nanti kalau sudah duduk khatib di atas mimbar. Jadi itu azan pertama itu. Ya. Nanti sudah ada khatibnya di atas mimbar baru azan. Itu pada masa Rasulullah sampai masa Umar, Abu Bakar, Umar. Tapi pada masa khalifah yang ketiga, falamma kana Utsman radhiyallahu anhu wa kathura an-nasu zada an-nida'u ats-tsalits ala az-zawra. Jadi ketika Utsman radhiyallahu anhu menjadi khalifah, lalu semakin banyak jamaah, semakin banyak yang masuk Islam, semakin banyak manusia yang berkepentingan dengan hari Jumat, maka Utsman radhiyallahu anhu menambahkan azan itu sampai 3 kali. Jadi prakteknya sebelum sebelum khatibnya naik ke atas mimbar sudah dipanggil dulu, sudah azan, ya sudah azan untuk mengajak orang yang terlambat masuk masjid. Kalau tadi orang yang mau mendapatkan pahala fasilitas Jumat itu, ya tentu sebelum azan sudah bergerak. Nah, itulah yang menjadi tradisi awal yang dikeluarkan oleh Utsman. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa tidak pernah dilakukan Nabi, ya betul. Tapi secara umum Nabi melegitimasi semua apa yang dilakukan oleh sahabat itu menjadi satu kebaikan, karena ada hadis, ya riwayat dari Rasulullah, alaikum bitaqwallahi wassam wa ta'ah. Kalian harus bertakwa dan dengar serta taat. Ya, wasatarawna min ba'di ikhtilafan syadidan. Ya, kau nanti akan lihat setelah saya ini banyak pertentangan, banyak perbedaan-perbedaan. Kalau sudah terjadi banyak perbedaan-perbedaan, pertentangan, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Kalau sudah terjadi banyak perbedaan-perbedaan, pertentangan-pertentangan, maka kembalilah kepada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Ya, berarti kalau Utsman radhiyallahu anhu sebagai khalifah yang ketiga dan itu dilakukan menurut ijtihadnya Utsman, maka hasil dari ijtihad Utsman radhiyallahu anhu sebagai sahabat senior, sebagai sahabat yang lama bersama Rasulullah, tentu juga menjadi rujukan kita, dan itu adalah sunnah. Jadi sunnah apa yang dilakukan oleh para sahabat, terutama khulafaur rasyidin, maka itu dianggap sebagai
ini kalau demikian, maka kalau ada masjid yang menjadikan amalan ini sebagai amalan Jumatnya untuk mengajak jamaah hadir lebih cepat, lebih awal dengan mentradisikan, mengamalkan azan ya sebelum khatib naik ke atas mimbar, maka itu adalah sunnah ya, sunnah. Kalau dilakukan tentu mendapatkan pahala ya. Azan yang rangkaian kalimatnya tauhid dan lain-lain sebagainya, itu tentu mendapatkan pahala. Tapi kalau ada orang yang tidak mau melakukannya, ada masjid misalnya tidak melakukannya, ya karena namanya sunnah, kalau dilakukan mendapat pahala, kalau tidak dilakukan tidak juga berdosa, maka ya silakan saja ya, tidak juga menjadi masalah, cuma tidak dapat pahala ya. Dan bisa saja berpotensi membuat masalah kalau tidak ada i'lan atau penyampaian yang sampai ke masyarakat sekitar tentang pelaksanaan Jumat itu. Jadi kalau misalnya ada satu masjid tidak kedengaran suara azannya, mungkin karena memang tidak azan, atau mungkin memang tidak membesarkan suara azannya, maka tentu yang berdosa adalah pengurus masjidnya. Jadi pengurus masjid itu pilihannya hanya dua, banyak pahalanya atau banyak dosanya ya. Jadi kalau mau mengurus masjid, siap-siap mendapatkan pahala ganda dan siap-siap mendapatkan dosa ganda ya. Bagaimana maksudnya? Kalau pengurus masjid memfasilitasi orang untuk beribadah dengan baik ya, misalnya kalau dia memperhatikan azan 3 kali, 2 kali sebelum khatib naik ke mimbar sudah azan, lalu karena azannya itu orang banyak masuk masjid sebelum khatib naik mimbar, maka tentu di situ pahala tabkir, pahala mempersegerakan orang. Karena jangan sampai nanti khatibnya sudah berkhutbah lalu kemudian baru kita masuk karena terlambat azannya atau azannya hanya 1 kali, sehingga dipandang enteng itu hadirnya berjumat, maka itu juga bisa mengantar kepada dosa. Siapa yang membuat begitu? Ya pengurusnya ya, karena khutbah itu penting pada hari Jumat. Itulah Imam Syafi'i berpendapat bagi jamaah yang hadir sholat Jumat itu tidak cukup duduk lalu tidur, nanti khatibnya bilang barakallahu li baru bangun, tidak cukup. Itu bisa mempengaruhi Jumat. Maka ada yang biasa kita dengarkan, apabila khatib sudah naik di atas mimbar, kita sa'idal khatibu alal mimbar ya, jangan ada lagi yang ngomong-ngomong ya. Siapa yang mengomong atau berkata kepada suaranya insit, diam, dia sendiri yang menegur orang untuk diam, maka yang menegur juga itu sudah laga ya, tidak dapat lagi fadilah Jumat ya. Apalagi kalau buka WhatsApp, jadi pegang HP sambil dengarkan khutbah, faqad laga wa man laga, siapa yang laga maka sia-sia Jumatnya. Maka Imam Syafi'i berpendapat
Khatib atau khutbah itu menjadi rangkaian penting, sehingga syaratnya atau dipersyaratkan kepada yang mengikuti Jumat, mata dan pikirannya itu mengarah kepada khatib. Jadi itu sunnahnya orang yang mengikuti Jumat, pandangannya ketika khutbah dibacakan, mata dan pikirannya mengarah kepada khatib. Ya, jadi kalau misalnya kita paling timur ya atau paling selatan, maka kalau sudah khatib bicara kasih begini-begini sedikit. Itu sunnahnya. Ya, itu sunnahnya. Nah, yang banyak juga nanti khatibnya naik, kalau sudah khatibnya naik baru start juga tidur. Selesai khatib ceramah baru dikasih bangun. Betul cepat masuk masjid tapi pergi tidur. Pas selesai Jumat tidak bisa lagi tidur. Jadi nanti memang enak tidur kalau khatibnya naik ceramah, naik khutbah. Kayaknya ada yang datang ke dokter, sudah dikasih dosis tinggi, ini kau minum ya supaya bisa tidur. Diminum dosis tinggi tidak bisa tidur. Dia bilang dokternya, sudah gampang, kau pergi Jumat. Sekalinya pergi Jumat dia bisa tidur. Jadi nanti tidur enak kalau ada khatib di atas berkhutbah. Ada juga biasa orang kayak begitu. Nah inilah pentingnya. Jadi hukumnya sunnah, ya hukumnya sunnah, sangat dianjurkan, dan itu dilakukan. Contohnya dilakukan oleh Utsman bin Affan. Nah, Masjid Al-Markas ini itu mengikuti gayanya Utsman bin Affan. Masjid Raya mengikuti gayanya Utsman bin Affan. Jadi bukan sesuatu yang tercelah, apalagi sampai dibilang bid'ah, bukan. Karena diperhatikan oleh sahabat Rasulullah, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya, salat sunat tahiyatul masjid. Oh, salat sunat Jumat. Ya, ini satu pembahasan sendiri saya kira. Nanti bagaimana hukumnya salat sunat sebelum Jumat. Nah, ini bagus ini, nanti akan kita bahas ini. Ya. Ya, cuma memang Nabi pernah menegur salah seorang jamaah yang ketika Nabi khutbah, jamaah itu langsung duduk. Mungkin pikirannya ini Nabi lagi ceramah, kita lebih bagus dengarkan khutbah daripada salat. Nabi langsung tegur, kok salat sunat dulu. Ya, jadi bisa saja itu perintahnya maksudnya salat tahiyatul masjid, bisa juga salat sunat. Ya, salat sunat sebelum Jumat. Kan ada salat sunat sebelum zuhur, ada salat sunat setelah zuhur. Maka ya ulama menyatakan ada salat sunat sebelum Jumat. Ya. Dan itu riwayat-riwayat hadisnya jelas. Akan kita angkat materi pengajian berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu ala rasulillah. Taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina min hasanah akhirat hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Jumat.
Nabi banyak membaca itu. Ternyata di dalam ayat-ayat surah tersebut itu menjelaskan hadis yang menyebutkan tadi bahwa Adam alaihissalam itu diciptakan hari Jumat. Dengan ayat misalnya, alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata qalilan ma tashkurun. Itu yang dibaca. Jadi klop dengan riwayat hadis tadi bahwa Adam itu diciptakan, bukan dilahirkan kalau Adam, diciptakan hari Jumat. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqa. Dia yang memperindah ciptaan segala sesuatunya. Wa bada'a khalqal insani min tin. Lalu memulai penciptaan manusia dari tanah. Jadi Adam itu prosesnya dari tanah. Wa bada'a khalqal insani min tin. Thumma ja'ala naslahu. Kemudian dari Adam itu berketurunan generasinya, anak cucunya. Wa bada'a khalqal thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Melalui proses pembuahan antara laki dan perempuan. Itu yang disebutkan dalam surah yang dibaca pada subuh Jumat. Sepertinya hari Jumat itu adalah hari untuk mengenang penciptaan manusia. Jadi kalau dikatakan ada hari bumi, ada hari ibu, ada hari kemerdekaan, ada hari apa lagi, macam-macam. Kemarin ini lagi hari ayah. Hari ayah itu semua biasa sekali setahun ya. Hari bumi sekali setahun, hari kemerdekaan sekali setahun, hari macam-macam itu hanya diperingati sekali setahun. Tidak tahu apa dasarnya. Tapi hari manusia belum pernah kita dengar. Hari manusia, apa itu hari manusia? Hari Jumat. Jadi hari manusia itu hari Jumat. Dan tidak diperingati sekali setahun, tapi sekali seminggu. Nabi baca itu surahnya sampai kemudian tersungkur sujud ketika membaca innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Disitulah dulu. Jadi nilai manusia itu ada pada sujudnya. Maka dibacalah sajadah wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi wa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya. Nah, di situ membuktikan bahwa hari Jumat itu adalah hari di mana kita mengingatkan diri kita bahwa hari penciptaan Adam, hari manusia, bukan hanya sekedar hari manusia, tapi juga nilai-nilai kemanusiaan. Jadi bukan hanya manusia secara